Ruben Amorim baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akhirnya berhasil membuat para penyerang Manchester United bersemangat, tetapi ia tidak akan berpikir akan memiliki Jadon Sancho musim depan. Laporan terbaru muncul bahwa Chelsea dapat mengirim Sancho kembali ke MU dengan melanggar kewajiban mereka, dan petinggi klub dengan senang hati membayar denda besar untuk melakukannya. Namun, Fabrizio Romano membagikan informasi terbaru tentang situasi yang berkembang tak terduga. Menurut Romano, para pejabat MU tidak akan menerima Sancho kembali. Itu membuat kabar kepulangannya ke Old Trafford menjadi skenario mimpi buruk bagi semua pihak yang terlibat. Sir Jim Ratcliffe dan Ruben Amorim jelas berusaha menanamkan budaya akuntabilitas dan profesionalisme baru di klub. Kembalinya Sancho akan menjadi langkah mundur yang besar dalam upaya itu. Apa yang dikatakan Romano tentang seluruh situasi di saluran YouTube-nya menjadi lagu yang merdu di telinga fans MU. Menurut Romano, sejak hari pertama, Chelsea merekrut Jadon Sancho karena mereka ingin mempertahankan Sancho dan ia ingin berada di Chelsea. United tidak menginginkan Sancho kembali. Terlebih, United saat ini membayar sebagian gaji Sancho agar dia bermain untuk rival mereka. 25 juta pound akan menjadi biaya termanis yang akan diterima United di musim panas, dan menurut Romano sudah pasti mereka akan menerimanya. Di bawah asuhan Amorim, bek berpengalaman Jonny Evans hanya tampil 2 kali, dan manajer asal Portugal itu menyadari bahwa bek itu tidak cukup bagus untuk menjadi bagian dari timnya musim depan. Amorim suka bermain dari belakang dan menerapkan sistem tekanan tinggi yang tidak cocok dengan cara bermain Evans. Mantan klub Evans, West Bromwich Albion dan Sheffield United, sama-sama tertarik untuk merekrut bek berpengalaman itu musim panas ini. Pemain itu tidak berniat gantung sepatu, dan ia merasa masih bisa terus bermain, meskipun di level yang lebih rendah dari Liga Primer. Meskipun perekrutan Evans bukan yang paling populer bagi United, tetapi kedatangannya ke klub itu membantu mereka mengatasi krisis cedera di lini pertahanan mereka. Romano telah mengonfirmasi bahwa United sedang mencari bek baru di musim panas, dan mereka telah melakukan beberapa kontak dengan perwakilan para pemain. Beberapa jam sebelum kick-off, tersiar kabar bahwa Andre Onana tidak berada dalam skuad Amorim untuk menghadapi Leicester. Sumber dalam klub mengklaim, kiper akademi berusia 22 tahun, Dermot Mee, akan menjalani debut tim utama United dan akan bermain melawan Leicester. Kiper muda Irlandia Utara ini telah memainkan 3 pertandingan di PL2 untuk United. Kiper kelahiran Birmingham telah berlatih secara rutin bersama tim utama. Mee menghabiskan musim 2021-2022 dengan bersaing memperebutkan waktu bermain di tim U21 dan U23, sembari sering mengikuti sesi latihan tim utama. Pada 16 Agustus 2022, ia bergabung dengan klub Liga Nasional Altrincham dengan status pinjaman hingga Januari 2023. Setelah menjalani masa pinjaman jangka pendek di Fulham Academy, Trevor FC, Runcorn Nets, dan Witton Albion. Ia juga menikmati masa pinjaman pengalaman kerja di AFC Wimbledon, dan telah mewakili Irlandia Utara di level junior. Andre Onana telah lulus tes kebugaran dan menjadi penjaga gawang Manchester United saat mereka menghadapi Leicester City. Sebelumnya, ia dikabarkan tidak fit dan tidak ada dalam skuad. Justru Harry Maguire yang tidak hadir, jadi Victor Lindelof akan bermain di 3 bek bersama Matthijs de Ligt dan Aiden Heaven. Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui menjadi bek sayap.
Manu Ugarte kembali bersama Bruno Fernandes di lini tengah. Christian Eriksen, Alejandro Garnacho, dan Rasmus Højlund menjadi 3 penyerang. Joshua Zirkzee diistirahatkan dan duduk di bangku cadangan, di mana ia akan bergabung dengan Dermot Mee, Eli Harrison, Harry Amas, Casemiro, Tyler Fredrickson, Toby Collier, dan Chido Obi. Mason Mount juga kembali ke bangku cadangan setelah lama absen karena cedera. Ruben Amorim mengatakan Mount tidak akan bisa bermain lebih dari 5 menit jika ia masuk. Patrick Dorgu tidak dapat bermain karena ia menjalani hukuman larangan bertanding 3 pertandingan. Selain Maguire, Altay Bayindir, Luke Shaw, Lisandro Martinez, Leny Yoro, Kobbie Mainoo, dan Ahmad semuanya cedera. Di babak pertama, Manchester United dengan nyaman menguasai bola. Dalam 14 menit awal Bruno dan rekan-rekan sukses menciptakan 4 peluang. Sebaliknya Leicester hanya mampu mencatat 1 tembakan hadiah dari salah umpan Lindelof. MU bermain lebih baik dari skuad asuhan Van Nistelrooy yang tampak ragu. Sayangnya, Eriksen dan Dalot di sisi kiri kurang mengancam gawang lawan. Eriksen nyaris mencetak gol saat tembakannya hanya mengenai mistar gawang. MU akhirnya unggul berkat tendangan cerdik Højlund yang sendirian mengancam gawang lawan setelah diberi umpan manis Bruno Fernandes. MU unggul 1-0 menutup babak pertama. Di babak yang kedua, MU lebih santai dan sedikit memberi ruang bagi Leicester. Hasilnya tuan rumah langsung mengkreasikan sejumlah peluang emas. Namun, kecerdikan Bruno Fernandes membuat serangan MU lebih berbahaya. Alejandro Garnacho mampu mencetak gol dari sebuah serangan balik. Sayangnya, saat Højlund memberi assist, Garnacho berada dalam posisi offside. Tak butuh 5 menit bagi Garnacho kembali mencetak gol. Kali ini sentuhan Bruno mampu diselesaikan penyerang Argentina, membuat MU unggul 2-0. Dan akhirnya Bruno mencetak gol ketiga bagi MU di akhir babak kedua. Sebuah umpan matang Diogo Dalot dihajar tendangan placing Bruno menembus gawang Leicester. MU menutup bulan Maret dengan 3 poin. Aiden Heaven kembali jadi starter dan tampil gemilang di sektor kiri pertahanan MU. Tackle-tackle terakhir, dribble, umpan progresif, dan kepercayaan diri yang luar biasa. MU punya bek berlian yang menonjol dalam dirinya. Namun, di babak kedua ia terpaksa digantikan. Heaven mendapat perawatan cukup lama, dari apa yang tampak seperti cedera serius. Mazraoui digeser menggantikan posisi Heaven, dengan Amorim memasukkan Collier. Leicester pun menargetkan Collier, yang cukup lemah bermain sebagai bek sayap kanan. Amorim segera membuat perubahan, menarik keluar Eriksen dan memasukkan Zirkzee. Garna yang telah mencetak gol, ditarik dan digantikan Harry Amas. Debut bagi sang bek kiri cukup menjanjikan. Kedatangannya memungkinkan tim untuk menempatkan ancaman di sisi kiri. Cepat untuk bergerak maju dan membantu dalam serangan. Sesuatu untuk dikenali dalam debutnya. Chido Obi diberi 14 menit bermain, di tengah timnya yang sudah mengendurkan serangan.